Halo, selamat sore semuanya para rekan-rekan Dablek. Nah, di sore yang indah ini, meskipun tak namanya, tapi kita harus mencoba untuk menjadi indah versi kita sendiri ya. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat suatu topik. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan orang-orang yang berperan di sini. Di sini ada saya sebagai host dan juga moderator. Terus ada juga siapa kita panggilnya, bisa kita sebut dengan Mas Suryo, yaitu sebagai elaborator pada sore hari ini. Dan juga ada Kak Sony, yaitu adalah sebagai admin. Nanti dia yang bertugas apabila ada yang bertanya, silakan langsung tulis pertanyaan ke Kak Sony di meeting chat atau bisa raise. Nanti Kak Sony akan maksudnya memilah-milah pertanyaan mana yang bakal dijawab duluan, mana yang enggak, dan mana yang bakal dicuekin pertanyaan. Tapi sebisa mungkin kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Di sini udah lumayan banyak yang masuk. Oke. Langsung aja nih. Tema kita hari ini tuh tentang tunangan. Ngerti nggak sih tunangan itu? Mungkin ada yang berpikir tunangan itu kan biasanya setahu saya tuh orang habis deket itu sebelum mau nikah, dia itu tunangan, atau istilahnya juga disebut tukar cincin. Cincin ditukar, nanti waktu nikah ditukar lagi. Nah, banyak pendapat yang beranggapan itu kalau tunangan itu nggak penting lah, yang penting serius langsung nikah aja lah udah. Terus ada juga yang berpikir bahwa tunangan itu penting karena itu nanti buat tahap komitmen nanti. Kita lihat serius nggak ini pasangan kita, gitu. Sehingga nanti sebelum kita bisa ada itu kesempatan, kalau emang dia nggak cocok, kita nggak cocok untuk dilanjutkan, ya udah berakhir dulu. Ini diskusi mereka. Nah, sama-sama lu. Nggak ngerti diskusi apa? Nggak sama guru sekolahnya juga. Ini sekarang? Ya, jam segini. Oh ya. Halo, yang baru hadir, halo. Nah, menurut Pak Suryo nih, gimana sih menurut Pak Suryo itu penting nggak sih kita tunangan itu di tahap-tahap sebelum menuju pernikahan ya? Oke. Iya, ngomong. Belum mau ke sana ngomongin tentang penting atau enggak. Yang pertama, kita mesti tahu dulu. Ternyata ada sebuah teori disebut sebagai triangular love, theory of love. Di situ tuh ada 3 aspek dari cinta. 3 aspek dari cinta yang recognize. Aspek itu adalah teori ini adalah teori dari Robert Sternberg. Beliau bilang ada 3 aspek yang direcognize dalam cinta. Pertama, itu adalah aspek intimacy. Kedua, aspek passion. Yang ketiga adalah aspek komitmen. Ketiga aspek ini membentuk sebuah segitiga. Segitiga dan 3 titik ini, intimacy, passion, dan komitmen, itu membentuk sebagai titik sudutnya masing-masing. Ketiga bagian ini sangat berhubungan sekali. Sangat berhubungan, jadi tidak bisa dilepaskan. Nah, ketika pengen tahu nih seberapa besar cinta itu dan bentuknya dan arahnya kemana, itu kita harus evaluasi ketiga aspek ini. Pertama, kita ngomongin intimacy. Intimacy itu adalah salah satu bagian yang paling pertama biasanya dilihat. Apa itu? Wah, kayaknya saya nyambung deh ngomong sama dia. Wah, saya kayaknya
sepikiran deh sama dia. Wah, kayaknya saya kalau sama dia cocok deh. Itu intimasi. Terus kemudian ada juga, kok saya kalau deket sama dia deg-deg ya. Itu salah satunya, intimasi. Tetapi ada aspek yang kedua. Apa itu? Passion dan intimacy ini biasanya jadi satu ketika kita awal-awal permulaan ketika pacaran. Biasanya di sini, intimacy dan passion. Apa itu passion? Nah, ini saya mesti bacakan. Kenapa? Entar jangan sampai dipikir ini definisi dari saya. Saya bacakan. Passion. Passion refers to the drive that lead to romance, physical attractions, sexual consummation, and related phenomena in loving relationship. Nah, pertama, yang menuju kepada romance. Romance itu adalah perasaan kasih yang abstrak. Yang kedua, physical attraction, ketertarikan secara fisik. Wah, dia ganteng. Wah, dia bodinya main banget nih, six pack. Oh, itu dulu. Kalau sekarang kan yang dicari one pack ya. Kalau dulu kan zaman dulu tuh caranya six pack, sekarang caranya yang one pack. Terus, oh dia rambutnya bagus, wah kulitnya putih, wah bodinya wow gitu kan. Terus sexual consummation, nah sama ini, hampir sama. Wow, dia ini kelihatannya ini deh, seksi deh atau apa. Nah itu juga sama. Ini di mana? Di bagian passion. Dan yang keempat, related phenomena. Berarti sesuatu yang belum tentu memang itu yang terjadi. Makanya kenapa sampai ada orang-orang yang berpikir bahwa apapun itu kalau untuk cinta akan dia lakukan, atau dengan satu kalimat singkat itu bilangnya tai kucing pun rasa coklat. Nah, bagian ketiga itulah komitmen. Untuk short term, komitmen itu kita bisa ambil sebagai decisions, sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika komitmen adalah sebuah keputusan untuk terus menjaga hubungan itu. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam pernikahan penting nggak? Penting sekali. Bukan sebagai sebuah tahap yang memang biasanya orang lain lakukan. Ya, kayak, oh biasanya memang tukar cincin dulu loh. Oh ya biasanya lamaran dulu loh. Bukan itu. Tetapi sebagai sebuah bentuk dari komitmen. Itu yang pertama. Bentuk komitmen. Kalau pacaran ya, itu banyak dan banyak yang kemudian menyembunyikan dahulu, ketahuannya setelah lama. Kenapa? Takut ada pajak jadian misalkan. Tapi kalau udah tunangan, orang udah tahu akan tersebar lebih jauh, jadi akan lebih kecil lagi kemungkinan untuk salah satu itu main-main. Kalau pacaran itu masih sederhana, decision yang sederhana sekali. Kita pacaran ya, tapi ditahan dulu ya, jangan bilang apa-apa dulu, masih bisa. Tapi kalau tunangan nggak mungkin, minimal orang tua itu tahu semua, minimal. Jadi sebuah langkah yang penting untuk menunjukkan komitmen itu. Itu yang pertama, secara praktek ya. Yang kedua, mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan benar-benar gitu ya. Kalau kemarin saya bilang kita itu tidak akan pernah siap untuk menjadi siap, meskipun kita harus selalu siap untuk menjadi siap. Jadi ketika sudah tunangan, mau nggak mau kan harus melanjutkan nih, mau nggak mau harus melanjutkan. Itu yang paling pertama dan paling awal dipersiapkan adalah acara pernikahannya biasanya. Dan itu ya penting juga, kita butuh waktu, apalagi untuk laki-laki. Yang kedua yang dipersiapkan lagi adalah segala aspek-aspek yang dibutuhkan, persyaratan-persyaratannya. Kalau misalkan kamu menikah kan berarti kan harus KUA. Terus kalau misalkan yang Kristen berarti harus ada pendampingan pranikah seperti itu. Terus yang berikutnya, persiapan yang berikutnya adalah persiapan mental. Mental itu apa? Mental dalam artian kamu benar-benar siap gak sih setiap hari ketemu sama dia? Kenapa? Karena dalam tahap pertunangan, setelah kamu pertunangan, kamu tuh ngurusin semuanya sama dia. Benar-benar sama dia semua total. Ngurusin, kalau misalkan yang mau nikah dalam bentuk pesta ya, kamu mempersiapkan nyari undangan bareng-bareng sama dia, nyiapin foto prewedding sama dia, bahkan melakukan sesuatu yang
yang kita nggak suka itu mulai awalnya di situ tuh. Kita mau nggak mau harus lakukan gitu, mesti kita nggak suka. Untuk apa? Untuk si dia lagi, siap atau enggak? Terus yang berikutnya, persiapan yang lainnya apa? Kita siap nggak? Terus kita sudah masuk ke tunangan, itu kita udah masuk ke keluarga, sudah masuk ke keluarga besar, semua sudah tahu, berarti ke acara-acara keluarga secara formal kita sudah menjadi bagian itu. Terus yang persiapan terakhir itu adalah secara berdua ini sudah harus benar-benar mempersiapkan, mengeluarkan semuanya yang selama ini disembunyikan dari pasangan. Contoh, ketika kamu pacaran sebelum tunangan, kamu pasti menjaga, jaim, jangan sampai dia direbut orang lain gitu kan. Jangan sampai ada hal yang buruk dulu nih dikeluarkan dulu. Biar apa? Dia lengket dulu terus. Tetapi setelah pertunangan, kamu tahu minimal dia akan mikir, kamu udah mau loh menikah sama saya, kamu sudah rencana loh menikah sama saya, ada pemikiran itu ketika mau putus. Jadi di situ kamu keluarkan semuanya dulu, entah yang buruk-buruk apapun masa lalu, kamu harus siap semuanya. Semuanya di situ, itu persiapkan. Bener nggak sih? Bener-bener siap. Kalau istilahnya dulu, kalau saya itu ya kalau kentut biasanya di belakang, pergi agak menjauh, sekarang ya dipasin muka dia gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi orang ya secara kasar ya kayak gitulah. Jadi biar pasangan kita tuh tahu semua keburukan kita dan dia siap atau tidak. Kenapa siap, mesti siap atau tidak? Karena begini, saya punya prinsip. Prinsipnya adalah nikah itu cuma sekali. Bisa nggak menikah yang kedua? Buat saya tidak. Meskipun dalam agama saya saat ini sudah bisa, tetapi buat saya tetap tidak bisa. Kamu sekali memilih, sudah. Kenapa? Dampaknya panjang sekali. Kayak sekarang yang kasus yang paling baru nih, si siapa namanya? Siapa ya? Sabian ya atau apa Sapian? Saya nggak tahu, saya nggak ingat. Kalau kita, Sabian ya, Sabian. Nah, itu dia punya 2 anak. Nanti ke depannya anaknya bagaimana? Kalau orang-orang yang biasa berhubungan dengan anak-anak akan tahu, meskipun anak itu terlihat normal, anak itu bermasalah. Jadi itulah benteng terakhir. Kalau memang dirasa dan dilihat itu ada kemungkinan untuk cerai, ada kemungkinan nantinya akan ada masalah. Ketika pacaran kan, yuk kita jalani dulu. Tetapi ketika pacaran nggak bisa. Harus semua dibuka dan kemudian harus semua tuh benar-benar yakin nggak bisa satu arah. Gitu. Ada sebuah cerita, ini cerita yang sangat-sangat sangat-sangat menyakitkan sih. Ini jadi kemarin tuh ketika Abed melontarkan sebuah topik ini, saya mikir siapa sih yang bisa saya ajak ngobrol berdua di sini yang berbagi banyak hal, karena jangan sampai saya terus gitu kan. Nah, tapi berpikir lagi, saya cari info aja dulu lah. Akhirnya saya dikenalkan oleh seorang mentor pernikahan di Bali. Kejadiannya sekitar tahun 2002-2003 kejadiannya. Jadi si calon pengantin laki-laki itu berasal dari Pulau Jawa, dan yang perempuan itu berasal dari Jawa atau Sumatera, dari Medan. Yang perempuan itu orang Jawa tetapi sudah tinggal lama di Bali. Lalu setelah pertunangan, mereka Kristen. Terus kalau Kristen itu setelah pertunangan biasanya langsung melanjutkan ke bimbingan pernikahan. Nah, dari situ dibimbing. Jarak antara pertunangan dengan pernikahannya itu hanya 1 bulan. Semuanya sudah siap. Semua keluarga sudah ada di Bali. Tapi di minggu kedua bimbingan, Bapak Pendeta ini bilang, sepertinya kalian tidak akan cocok untuk menikah. Dan sangat besar kemungkinan kalian akan cerai. Lebih baik dibatalkan dahulu. Apa yang terjadi akhirnya? Dibatalkan. Apakah itu menyakitkan? Sangat menyakitkan pasti.
tetapi akan jauh lebih menyakitkan ketika sudah ada di pernikahan. Jadi dari yang gambaran sedikit tadi, buat saya penting atau tidak? Penting sekali untuk mempersiapkan banyak hal, bahkan mempersiapkan kita dari kegagalan. Karena ada sebuah prinsip yang saya tahu, sebuah prinsip saya dikasih tahu oleh salah satu dosen saya dulu ketika saya di UPH, dan begini, if you fail to plan, it means you plan to fail. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, kalau ada yang mau bertanya di sela-sela jalannya acara ini, silakan langsung angkat tangan. Zoom ini ada fitur raise hand, atau kalian juga bisa menuliskannya di meeting chat, kirim ke admin kita ya. Di situ sudah ada admin kita, Kak Sony. Silakan kirim ke situ pertanyaannya. Oke. Nah, Mas Sur. Iya, saya lupa sender. Nah, Mas, terus kalau dari penjelasan kamu tadi itu, terus pacaran itu perlu nggak sih? Pasti diperlukan. Pertanyaan yang baik. Tadi itu saya, jadi sebelum ini saya sharekan poster ini ke istri saya. Istri saya tanya, kamu mau ngomong apa gitu kan? Terus saya jelasin. Habis itu, ya kalau pacaran itu waktunya yang-yangan, bahagia-bahagianya gitu kan. Ketika tunangan itu waktunya sedih-sedihnya, kita mikir, duit dari mana? Kita mau ini, bayar ini dari mana? Bayar ini dari mana? Hari ini seperti ini gimana? Udah mikir. Jawaban istri saya itu menohok hati. Emang kita dulu pernah kayak gitu? Jadi penting atau nggak pacaran? Ya penting sih, penting. Kita nggak bisa nggak, penting. Kenapa? Gini, tidak semua orang seperti saya ngomong seperti saya. Saya itu termasuk orang, menurut saya, orang yang nggak punya perasaan. Jadi ya wis, oke, selesai, ya selesai. Tanpa perasaan pun nggak masalah buat saya. Tetapi itu juga bukan berarti saya juga literally nggak punya perasaan, tidak gitu ya. Saya juga ada sedikit banget bagian yang romansnya itu tetap ada. Itu tetap ada dan itu kita perlukan. Dan sebelum masuk ngambil komitmen, kamu nggak mungkin jualan daging, tapi kamu nggak kasih tahu isinya apa, daging apa, kamu nggak kasih tahu. Pasti harus kasih tahu. Betul nggak? Kamu juga nggak akan beli daging yang dalam keadaan terbungkus rapat, dan ketika ditanya ini daging apa, penjualnya nggak jawab. Kamu nggak akan beli itu. Ditanya lagi, ini kira-kira masih fresh atau nggak? Dia diam, beli aja Bu, nggak akan kamu beli. Seperti itu kira-kira. Gimana kamu mau memutuskan untuk bertunangan kalau kamu nggak tahu siapa dia? Nah, yang sekarang tahap untuk mengenalnya itu melalui apa? Yo pacaran tadi. Kenapa? Ya gimana ngomongnya? Ini udah menjadi culture satu yang pertama. Kenapa? Kamu nggak akan share many things, kamu nggak akan berbagi kedekatan, berbagi dirimu kecuali kepada orang spesial. Dan orang spesial itu ketika sudah apa? Hubungan pacaran tadi. Apakah kemudian kata pacaran itu, status pacaran, kemudian membuat jadi kemudian sebuah decision untuk komitmen? Enggak. Decision komitmen itu ketika pertunangan. Menurut saya. Kenapa pertunangan? Ya kalau pacaran bisa aja tiba-tiba saya telepon Nesi gitu ya. Nes, pacaran yuk. Bisa loh. Nggak ada orang yang tahu. Tapi kalau tunangan, minimal bapak ibumu tahu. Minimal loh ya. Menurut saya gitu. Penting nggak? Penting tetap. Jadi kalau tadi berdasarkan teori kan kalau tunangan itu udah ada komitmen ya kan di situ. Jadi kalau pacaran itu menurut Mas Suryo ada nggak sih komitmennya? Iya mungkin ada. Menurut saya mungkin ada. Cuman yang benar-benar pasti komitmennya dia mau menikah ya di tunangan tadi.
Pernah nggak kalian dengar pacaran bertahun-tahun? Kapan ya? Beberapa waktu lalu kalau nggak salah ya. Pacaran berapa tahun ternyata kemudian jadi undangan itu kapan ya? Saya post di grup atau di mana itu saya lupa. Kenapa? Yang laki-laki kesalahannya di siapa? Apakah perempuan atau laki-laki? Belum tentu yang perempuan. Bisa aja yang laki-laki diminta, Mas kapan melamar? Nanti ya sabar. Mas kapan melamar? Nanti ya sabar. Mas ini serius sama nggak? Oh serius saya komitmen sama kamu. Buktinya saya nggak kemana-mana. Tetapi dia nggak berani untuk masuk. Itu artinya dia nggak komitmen. Makanya wajar ketika perempuan itu menerima pinangan orang lain. Contoh saya kasih contoh lagi. Nesi nih, Nesi sama Abed ini udah pacaran misalkan udah berarti 8 tahun lah ya. Nesi 8 tahun tuh pacaran. Abed serius nggak? Serius. Serius kenapa? Abed itu nggak pernah ngelirik cewek lain. Ada siapa ya? Ada Yesa misalkan lihat lewat. Ngelihat nggak? Enggak. Kenapa? Dia yakin dan percaya Nesi adalah orang yang paling cantik di dunia ini kata dia. Tapi 8 tahun kemudian Nesi, Mas kapan jenengan ke rumah saya untuk ini ngomong sama bapak saya. Nanti ya Nes ya, saya belum punya duit. Nanti ya Nes ya. Apakah kemudian itu menjadi kesalahan ketika Sony datang kepada Nesi, mau nggak kamu jadi istri saya? Kemudian Nesi bilang ya. Menurut saya enggak. Menurut saya. Karena kan tujuan dari pacaran kan nikah tadi ya. Ini kayaknya ada pertanyaan nih dari Meeting Chat. Oh, belum ada. Belum ada. Kukira pertanyaan. Ternyata adminnya membuka. Silakan yang mau nanya, boleh langsung raise hand. Oh, berarti kalau gitu memang perlu. Perlu pun, tapi harus yang seperti apa gitu kan. Bukan secara mentah-mentah seperti yang sekarang ini. Oh, pacaran itu banyak tuh. Yang kita tahu pacaran itu cuma komen-komennya aja kan, sayang-sayangan aja, tapi banyak sebenarnya yang perlu dipikirkan nantinya untuk mananya. Jadi kalau tadi bilang masa promosi, tuh berarti pacaran itu masa periklanannya itu. Tertarik ya lanjut, enggak ya pindah ke toko lain gitu. Betul. Oke. Tapi kok kayaknya agak ngenes ya. Pilih-pilih gitu. Ini harus diketahui oleh banyak laki-laki, bukan banyak laki-laki, banyak perempuan. Ini satu teori yang saya tahu dari seseorang yang sangat hebat menurut saya. Saya ingat ini saya dengar dari Pak Jim Priadi. Beliau bilang, wanita itu adalah pemain basket, tetapi laki-laki itu adalah penjala. Adalah apa? Penjala. Wanita, ngincer dia, ngincer. Bener-bener ngincer satu titik. Tapi kalau laki-laki, lebar selebar-lebarnya, ambil, tarik semuanya, mana yang paling besar, yang paling menguntungkan itu yang diambil. Hati-hati loh. Itu prinsip yang harus ketahui. Tapi kan kita nggak bisa langsung sembarangan ambil prinsip yang dari orang, kan bisa aja subjektif. Betul. Tapi itu juga mesti diketahui kan. Sama seperti kemarin ketika saya bilang bahwa guys give love to get sex and girls give sex to get love. Itu adalah prinsip universal, tetapi yang secara statistik mungkin besar, tetapi tidak menggambarkan secara setiap individu dari kita. Oke, mohon maaf menyela sebentar. Ini ada pertanyaan. Mohon maaf ya jika pertanyaannya saya sedikit memperhalus kalimatnya ya. Ini Kak, saya mau bertanya, seumpama kita ini dan pasangan kita itu memiliki latar belakang agama yang berbeda, apakah itu kita diperbolehkan atau kita? Itu aja. Oh, oke. Pacaran agama. Gini. Harap diamin yang sama.
harus pada tangga nada yang sama ya. Uh-uh. Sebenarnya akan ada masalah nggak? Kita lihat prinsipnya. Kalau di prinsip agama saya itu kesetaraan, harus setara, tidak hanya seagama. Nah, tapi kalau kita buat general di sini, gini, kita itu sudah menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam pernikahan. Betul? Menyatukan dua pribadi yang berbeda saja sulit. Kemudian dalam pernikahan kita itu menyatukan dua keluarga yang berbeda, yang punya latar belakang kebudayaan yang berbeda dan latar belakang dan budaya yang berbeda. Kalau kita satuin lagi akan semakin besar gesekannya. Tambah lagi perbedaan agama. Wah, itu berarti menyatukan dua agama yang berbeda, lebih gede lagi. Kalau ibarat ngomongnya nih ya, kita mau kita tuh mau potong yang jelly, agar-agar. Tapi kita milihnya pakai gergaji. Hancur, Pak. Hancur menurut saya. Pengalaman ya. Ketika ada satu kawan berada pada mereka menikah. Ketika menikah, itu latar belakang pendidikannya berbeda. Yang perempuan S1, yang laki-laki masih SMA. Apakah jadi masalah? Menurut saya enggak. Secara teori tidak. Dan saya percaya itu juga. Latar belakang pendidikan itu tidak penting. Latar belakang ekonomi tidak penting. Kalau buat saya, latar belakang keluarga juga nggak terlalu penting sebenarnya. Karena yang paling utama adalah kita berduanya. Tetapi ternyata ketika setelah saya menikah, ternyata berat. Dan kejadian di teman saya ini, apakah bisa catch up? Bisa. Sekarang yang laki-laki itu sudah selesai S3-nya 2 kali. Jadi dosen. Terpandang kan? Menurut saya udah hebat. Yang perempuan masih S1. Tetapi dia terus mencari mukanya. Mencari muka. Kenapa? Semua orang tahu dan selalu merendahkan bahwa dia itu bisa seperti itu karena menikah dengan ibu. Berat tidak? Berat. Apakah bisa dilakukan? Pasti bisa. Tetapi apakah kita siap? Itu pendidikan, ekonomi. Misalkan Abed nikah sama Catherine ya, kelihatan di mukanya Catherine. Nikah sama Catherine. Keberatan kok, Pak? Oh, nggak keberatan. Catherine yang keberatan. Masalahnya kamu itu untung. Catherine itu kutukan, Bet. Contoh. Oh, Bet, dia bilang enggak, Bet. Pertanyaannya enggak salah lagi atau enggak? Keberatan. Oke. Saya gini-gini aja, Pak, bukan ada arti enggak. Oh, enggak ada arti ya. Ya udah. Itu nanti diartikan sendiri, Bet. Ya. Nanti tolong diskusikan sih. Ya, bisa diskusikan. Tapi tolong Catherine ya, tadi yang pertama tadi diingat ya, di note ya. Oke. Next saya lanjutkan. Misalkan Catherine. Abed ini ternyata adalah anak dari saudagar yang sangat kaya. Misalkan kita bilang lah, dia adalah Crazy Rich Pupu Prarjo gitu ya. Nah, Catherine itu adalah seorang guru biasa. Menikah. Kemudian Catherine akhirnya bisa punya usaha ini itu, kemana-mana dengan kemewahan, bla bla bla. Apakah akan menjadi masalah? Enggak sebenarnya. Yang jadi masalah siap nggak telinga Catherine? Siap nggak telinga keluarga Catherine? Siap nggak kalian berdua? Gitu. Itu cuma, saya nggak mau bahas agama. Itu udah terlalu keras gitu. Itu baru dari latar belakang ekonomi dan pendidikan aja kita harus menentukan sangat susah. Itu sih. Terima kasih pertanyaannya. Itu banyak pertanyaan yang banyak orang tanyakan. Agak berat ya berarti ya? Berat. Karena saya yakin di antara yang di sini pasti pernah cinta beda agama. Baru cinta ya? Baru cinta. Itu lebih berat lagi. Nah, Tapi jangan salah, itu bisa. Kalau Oh iya. kalau pacaran beda agama?
C. Tujuannya pacaran apa? Apa tuh? Kalau tujuan pacarannya itu ya cuma hahaha, ya udahlah, silakan. Tetapi kalau sudah sampai romance, ingat romance, atau kalau yang di sini tadi itu sebagai apa, passion ya beda, passion tadi ya, intimacy dan passion. Oh, hati-hati, apalagi di passion ya. Kenapa? Kayaknya masih di tahap romance sih, cuman di pembahasan di romance itu tuh menuju ke nikah. ya Kalau menuju ke nikah, jelas harus ada banyak yang dikorbankan. Satu, tidak ada satu orang tua pun yang menyetujui anaknya pindah agama, saya yakin. Yang kedua, yang pertama ya, yang kedua, kultur. Kamu itu orang tua nggak setuju ya, satu. Yang kedua, komunitasmu belum tentu setuju. Dan sangat besar kemungkinan komunitasmu nggak setuju. Kalau kamu yang pindah, begitu juga dengan pasanganmu. Oke, bisa nggak nikah beda agama? Bisa. Apakah bermasalah? Dari luar, dari pandangan orang, menurut saya nggak masalah sih. Cuma di dalam kita nggak tahu. Gitu ya. Karena kalau yang saya alami di gereja, di Kristen, beda gereja, beda denominasi gereja, beda bentuk organisasi gereja itu akan ada banyak gesekan. Jadi Ya, iya sih, jadi intinya tuh lebih baik mending jangan gitu. lebih baik jangan. Kenapa? Karena di situ kan nanti akan makin dalam kamu mencintai, maka akan makin dalam lukamu ketika kamu melepaskan. Dan keputusanmu akan semakin tidak rasional. Kelihatan bener kok ya Mas. Oh iya, ketoke padahal ora. Nah, ini nih, tadi ada yang direct ini, yang pesan ke aku, Kak, mau bertanya, kalau seumpamanya kita ini orang Nasrani, tapi menjalani hubungan seperti saudara kita yang menjalani ta'aruf, apakah itu di kita diperbolehkan atau tidak? Ini yang aku tanyakan. Oke. Ta'aruf Ini saya ceritakan pengalaman saya dulu ya. Jadi saya Ta'aruf itu nggak pacaran, tapi Ya. kenal lebih dalam. Tuh. Ada yang angkat tangan nih. Saya itu. Apa kamu katakan? Oh alah. Jadi saya cerita dulu. Waktu itu saya pulang dari Manado, pulang ke Lampung gitu kan. Nah, waktu itu saya ngotot yang harus melamarkan untuk pertunangan itu adalah yang melamar itu pendeta saya. Ini pakaian itu. Kenapa? Pendeta saya cuma pada waktu itu ada pengaruh besar dengan pertumbuhan saya gitu ya. Saya minta. Ketika itu pendeta saya tanya, ngomong-ngomong Mas, udah berapa lama ngomong sama dulu belum ini sih, waktu itu masih masih belum istri ya. Jadi beliau tanya sama istri saya, korban salah. Jadi beliau tanya, diberi ya saya. Oke, jadi beliau tanya, Mbak Kris ini punya pacar nggak? Punya. Dalam hati saya itu, saya ini gitu kan. Orang sini, bukan. Orang seberang, mati aku. Padahal kan saya satu desa, mati ya. Gimana ini? Waduh, gimana ini? Wah, saya udah deg-degan juga coy. Tapi di situ semua bercanda dalam kondisi bercanda, tapi saya juga deg-degan meskipun saya yakin sih, tapi akhirnya saya, waduh bener ora iki kok diterima enggak ya kan gitu. Sampai akhirnya dibilang, oh iya seberang jalan. Saya tenang. Di situ saya punya prinsip sebenarnya, ta'aruf itu bener nggak? Menurut saya bener. Kenapa? Dia dekat dengan komitmen langsung sebenarnya. Karena kalau pakai ta'aruf yang sebenarnya nggak akan ada komunikasi yang berdua-dua sama sekali. Jadi komunikasi langsung, misalkan ya, saya mau ketemu misalkan siapa ya, Sony ta'aruf dengan Nesi misalnya. Sony itu mau ngomong sama Nesi, ngomong dulu lewat tablet. Bet, tolong dong sampaikan sama Nesi,
saya pengen ketemu. Habis itu Nesip jawab lagi ke Abed, oh iya nanti ketemuan ya di sini. Oke. Ketika ketemu, yo bertiga minimal ngobrol bla 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 bla. Kayak teman biasa sebenarnya. Ada pihak ketiga gitu. Harus minimal ada pihak ketiga. Baik nggak? Baik. Oh. Katanya yang ketiga kan setan. Makanya tadi saya ilustrasinya Abed. Tapi tergantung hitungnya dari mana. Oh, Tuh. gitu ya. Pihak ketiga memang setan, tapi tergantung hitungnya dari yang mana. Oke. Jadi ini sense oke ya. Penting atau enggak boleh enggak taruh? Ya boleh. Sebenarnya kan kalau dalam Kristen juga tidak ada namanya pacaran. Tahap pertamanya adalah pertunangan langsung. Sebenarnya tidak ada pacaran dalam Kristen. Cuma kan budaya gitu toh. Nah, ini ada yang itu tuh direct message lagi ke aku, mau tanya, tapi dia nggak pede nih. Mungkin bisa langsung saja angkat tangan, nanya, silakan. Dan kamu, oh nggak berani orangnya. Saya nanti kalau disebutkan dia malah makin nggak berani. Oke. Ini nih, pertanyaanku nih, tadi kan sempat tuh dibilang waktu cerita yang antara pasangan yang sampai ke Bali itu kan, jaraknya itu kan cuma 1 bulan. Emang idealnya tuh jaraknya berapa tuh? Ada nggak sih dari ideal itu tunangan sampai ke pernikahan itu jaraknya berapa? Kalau ini jarak ideal tuh nggak ada sebenarnya. Kalau bisa tuh 1 tahun pacaran, kemudian langsung tunangan, 1 tahun kemudian itu nikah gitu ya. Dari tunangan ke pernikahan itu 1 tahun. Itu ya enak lah, karena tadi kan secara teori yang saya bilang paling nggak 2 tahun itu paling lama kan. Kenapa? Sebelum terlalu jauh ke dalam passion, jadi lebih baik langsung disahkan daripada terjadi hal-hal yang diinginkan gitu kan. Nah, kalau tadi saya bilang sama istri, kami dulu berencana itu tunangan itu 2 tahun berencana. Tetapi 1, 2, 3 dan 1000 hal yang lainnya membuat kami tunangan 1 tahun kurang 1 hari. Jadi kalau masalah tadi ideal ya 1 tahun lah, tapi sebelumnya 1 tahun sebelum pacaran ya. Tapi kalau misalkan memutuskan taruh tadi, yang maupun bahasanya apapun lah ya, dengan sistem tadi kamu nggak pacaran dahulu, tapi kamu udah langsung tunangan. Atau misalnya tiba-tiba di sini Abed kenal sama Anita nih, kenal nih, tiba-tiba langsung, boleh nggak saya ke rumah kamu? Oh boleh, silakan Bet. Tiba-tiba dia bawa cincin, bawa orang tuanya, dia mau tunangan sama Anita. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Habis itu 2 tahun kemudian, kan sama. Kalau masih tunangan masih boleh putus kok. Ya nggak boleh, menurut yang prinsip saya nggak boleh putus. Kalau udah nikah nggak boleh putus. Apapun alasannya. Next. Idealnya berapa nggak ada, tapi kalau saran dari aku itu 2 tahun itu pas lah. Pas. Nah, kalau tunangan tadi kan udah dibahas, tunangan itu penting. Ya memang penting karena alasan-alasan tadi yang sudah dipaparkan. Tapi ritualnya itu penting nggak sih? Kayak tukar cincinnya, terus ya budaya-budaya yang sering kita lakukan itulah. Itu penting nggak sih untuk dilakukan? Dari sudut pandang apa dulu? Oh. Kalau ini sudut pandang saya. Tadi saya itu orang Jawa sing orang Jawa nih. Orang apa? Orang Jawa sing orang Jawa nih. Wong Jawa sing orang Jawa nih. Orang Jawa yang nggak Jawa. Oh. Mungkin saya kalau gimana? Karena lahir di Lampung. Karena lahir di Lampung, habis itu ditendang ke Tangerang, habis itu ditendang lagi ke Manado, ya sebuah kabur kanginan. Enggak itu lain. Jadi kalau saya secara pribadi, jangankan tunangannya, pernikahannya pun ritualnya tidak penting, yang penting perberkatannya. Itu kalau saya. Makanya proses diskusi antara saya
dengan orang tua saya itu sangat pelik, sangat berat sekali. Orang tua saya menganggap itu penting karena yang pertama, ini pernikahan ya, saya ngomong pernikahan. Kalau pernikahan saya ngomong di pernikahan, pertunangan berarti kan lebih gak penting lagi menurut saya kan ya. Ritualnya loh ya, ritualnya. Pernikahan, orang tua saya berpikir itu penting karena untuk ngasih tahu tetangga bla bla bla. Satu. Yang kedua, untuk ngabarin orang tua bla 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 gitu ya. Kalau ngabarin tetangga kenapa nggak kasih tahu aja satu-satu, ini udah nikah, atau saya dieret-eret sekampung itu, ini udah nikah gitu kan. Gampang loh. Kalau mau ngasih tahu orang keluarga yang lain, ya wes foto pas pemberkatan, nih lo udah ada pernikahan, selesai kan. Nah, makanya buat saya, ya wes enak. Habis pemberkatan diberkati bla 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 bla, selesai, pulang keluar ya wes, balik wae kerja mangkat penak. Buat saya. Tetapi kan kita ngomongnya ada budaya. Kita lihat orang tua, lihat kondisi lingkungan, itu mesti kita pikirkan juga. Dan yang paling utama pasangan kita. Itu paling utama. Gitu ya. Buat saya itu, kalau istri saya itu berkorbannya banyak. Karena saya itu orang yang jujur ya, saya itu nggak bisa yang kayak gitu-gitu tuh. Istri saya turunkan standarnya, maksudnya standar bentuk ininya semuanya itu demi saya. Meskipun ya naik, saya naik, dia turun gitu ya. Tapi banyakkan dia turunnya daripada saya naik. Untuk yang ritual-ritual itu ya. Dia turun itu kayak penuh perjuangan sih. Wow, penuh perjuangan. Harusnya bahkan dia nggak menetapkan standar. Langsung yowes lah, yang penting tahu gitu aja ya. Baru kali ini nemu perempuannya yang berjuang untuk menurunkan standar ketimbang laki-laki. Ya itulah, makanya saya cepet-cepet nikahin karena itu sebelum istri saya sadar. Ini cerdas apa licik ya? Oh, licik. Tingkat licikanmu menentukan kesuksesan dalam hidup. Kalau dari si Mas Surya ini kan dari tadi kan banyak, ini kan penuh subjektivitas yang terkait sama tadi. Apa namanya, perlu adanya pesta-pesta atau ya apalah itu tanda-tanda Ya. itu. Yang lainnya gimana nih? Setuju nggak dengan kayak gitu? Atau ya harus minimal pesta lah, atau undang-undang minimal sahabat-sahabat teman dekat, atau gimana? Ada yang mau berpendapat, tanya, atau iya, silakan. Mungkin dari yang mau menikah lebih dulu nih, si siapa namanya, Nesi. Nes. Nah kok saya tiba-tiba? Kan Abed duluan. Nggak bareng kalian? Beda. Buat yang baru masuk nih, kasihan deh ketinggalan kamu kan. Jadi tadi kita udah jauh bahas tentang penting nggak sih pernikahan. Nah, kita dari hasil diskusi itu penting ya Pak ya. Penting, menurut saya ya, secara subjektif dan ya dengan pemikirannya. Tapi balik lagi, pentingnya itu berdasarkan teori tadi sudah dijelaskan juga dan dicerita tentang pengalamannya. Buat yang ketinggalan, nanti kalian juga bisa lihat video kita diskusi ini di channel YouTube kita. Nanti bakal kami bagikan di pengumuman-pengumumannya. Dan ini sudah pukul 18.04. Apakah ada yang ingin bertanya dari Pak Tony? Apakah ada yang bertanya atau raise hand? Oke, nggak ada. Nah, selanjutnya nih, makasih buat kalian yang sudah stay, yang sudah mau mengikuti ini dari awal sampai akhir. Sekarang kita tuh mau adakan polling. Polling ini terkait sama minggu depan nih, kira-kira topik apa sih yang mau dibawakan. Untuk pollingnya, Mas Surya bisa bantu saya. Nah, oke. Apakah sudah ini ada pollingnya?
Oh, yang pertama ini terkait sama waktu. Kira-kira kapan sih kalau misalnya kami ini rencana akan membuat acara seperti ini rutin setiap minggunya di hari Sabtu. Tapi jamnya nih, kira-kira dari kalian waktunya kapan sih yang tepat gitu, yang kalian nyaman buat ngikutin tanpa ada gangguan. Silakan. Mas Suryo ini host dan panelis kan vote ya? Cannot vote. Cuman peserta aja kan? Gimana? Ini cuman peserta aja kan yang bisa vote. Oh, sepertinya begitu. Nah, oke, lanjut ke ini polling selanjutnya. Langsung next saja. Ya, silakan next. Oke, apakah sudah? Jika sudah, tolong. Baru 5 dari 5. Ya. Baru 5. Silakan raise hand jika sudah. Buat yang baru gabung, jangan takut kalian ketinggalan. Nanti kita akan share videonya ini ke channel YouTube kita. Nanti akan segera kami infokan channelnya apa. Dan kita udah ada Instagram kita ya. Saudara Nesi, Instagram kita namanya apa, Nes? Edan Double. Nah, dia @edan_double. Silakan di follow, di kepoin. Ada apa aja di situ. Oke. Masih kosong sih. Kayak hati gitu. Baru mau saya bilang ke Oke. Ini sebenarnya promosi dari 2 orang ini. Jadi promosinya Abed dan Nesi ya. Karena mereka kasih kode berang kosong kayak hati gitu. Ya nggak apa-apa lah, terselubung dikit gitu. Nah, Pak Sony gimana nih? Sudah semua pada ikut pollingnya? Masih 6 orang lagi. Oke, silakan 6 orang lagi, masih kita tunggu. Nah, 5 kalau orang. dari Kak Sony nih, atau peserta yang lainnya nih, sama penjelasan tadi gimana diskusi tadi itu? Ada yang kira-kira setuju atau kayak, kalau menurut aku nggak kayak gini nih. Harusnya tunangan itu ya, tunangan itu nggak apa-apa sih, yang penting udah serius, atau ya harusnya kalau tunangan itu pakai minimal sedikit lah, ngundang RT atau gimana. Silakan. Kalau bisa ada yang nggak setuju sih, biar seru. Jadi kalau ada yang menganggap tunangan dan ritual itu hanya legalitas gitu aja loh. Ya yang penting legal aja gitu. Oh, gitu. Karena toh sekarang ada, saya bukan bilang bisa ya, ada kasus yang udah tunangan, udah sampai janjian mas kawin berapa, terus 3 hari sebelum nikah batal. Berarti itu tunangan hanya sebagai legalitas suatu, oh ini legal aja dia bentar lagi nikah gitu. Gimana tuh? Kalau menurut saya itulah pentingnya tunangan malahan. Coba kalau dia langsung nikah, cerai dia. Karena banyak juga yang akhirnya belum siap bener, belum waktunya dia nikah. Memang dia dipaksakan untuk menikah, benar-benar dipaksakan ya, bukan orang yang merasa belum siap, tetapi dipaksakan untuk menikah. Kemudian akhirnya sudah punya anak 2, 3, ngomong nggak jodoh, ngomong nggak cocok. Nah terus kalau nggak cocok, nggak jodoh, nggak cinta, kok bisa nongol tiga orang? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini menurut saya itu malah bentuk ya, kenapa sampai butuh, ini penting. Ini adalah barrier terakhir. Barrier pertama itu adalah siklus pertemanan. Nah, maksudnya pertama kan teman dulu. Kita teman dulu deh, kenalan dulu. Saya mau kenalan nih sama siapa yang di sini? Valen. Saya kenal sama Valen. Habis itu, wah, Valen minta nomor teleponnya dong. Nanti japri ya. Habis itu deket setiap pagi, selamat pagi. Siang udah makan, malam udah tidur belum?
Besok paginya lagi, halo Valen, udah berak belum? Kayak gitu kan. Itu jadi ritus, akhirnya jatuh hati. Valen, kamu mau gak jadi pacar saya? Gitu kan? Itu barrier pertama. Barrier pertama tadi, dikasih nggak sama Valen nomor. Yang barrier kedua, ketika di WA setiap hari, intens dibalas nggak sama Valen. Barrier kedua. Barrier ketiga, ketika mau nggak Valen dijadiin pacar. Berikutnya, selama pacaran, oh itu barrier lagi. Ada lagi sampai ya ini barrier terakhir yang batas apa? Yang salingan terakhir ya lagi adalah kurangan tadi. Itu. Kurang lebih seperti itu, Sob. Nah, Kalau ada kejadian yang dia baru kenal, nggak pakai embel-embel ini itu, terus langsung nikah. nah itu yang mau tak tanyain Pak. Dulu kan di Indonesia ini zaman dahulu, zaman bapaknya bapak gitu kan. Kalau Ya, bapak zaman dulu lah pokoknya. kita sering terjadi perjodohan, kurang ujuk-ujuk tiba-tiba dikahin. Itu gimana? Itulah yang disebut dengan tresno jalarani soko pelitang pelitih. Bahasa Indonesianya di sini Bahasa nggak siapa ya? Jawa. Cinta itu cinta ada ala biasa. Cinta ada karena terbiasa. Nah, ketika zaman dahulu kita semua sudah yakin dan percaya, saya ya secara yakin dan percaya bahwa orang zaman dahulu itu sangat mengagungkan pernikahan. Jadi tidak gampang buat mereka untuk cerai, gitu enggak. Jadi mereka meskipun istilahnya dalam arti terpaksa gitu ya. Kayak misalkan tadi siapa namanya? Abed nih, nikah nih sama si Esther nih, terpaksa nih Esthernya. Nah terpaksa, tapi lama-kelamaan setahun ke kamar mandi ketemunya Abed, ke depan ketemunya Abed, ke dalam kamar ketemunya Abed lagi, ke sawah ketemunya Abed lagi, akhirnya cinta. Akhirnya memiliki udah harus berkelanjutan. Tetapi yang ngebuat orang zaman dahulu kalah itu bertahan bukan karena cintanya, tetapi karena komitmennya untuk mempertahankan. Gitu. Makanya yang paling utama dalam pernikahan itu bukan masalah cinta nih, tapi komitmennya. Mau bertahan nggak dia? Kalau cintanya udah besar, nggak ada komitmen, lihatlah. Kalau yang laki-laki lihat cewek yang lebih wah dari yang perempuan, pasti akan diceraikan istrinya, pindah lagi. Nanti ada lagi berikutnya dan berikutnya. Gitu. Yang perempuan juga sama. Lihat nih Abed, wah Abed dompetnya tebel. Kemudian nengok lagi, oh ada Sony, dompetnya lebih tebel lagi. Kertas di sini. Bisa. Yang penting komitmen Habis ini kamu langsung mandi bunga 7 rupiah ya. Biar gak kena kutukan ini. Nah, Nes, ada tanggapan nggak Nes? Apa yang lain? Enggak, udah terjawab. Itu kan aku tadi nanya. Setuju gitu? Tapi enggak juga loh. Kan tadi dibilangnya karena ini kan di zaman dulu. Kalau misalkan balik lagi ke zaman yang sekarang, iya, it's okay. Zaman dulu orang-orang zaman dulu itu mengagungkan sebuah pernikahan dan berkomitmen untuk menjaga itu, gitu kan. Terus kalau di zaman sekarang kan ada juga kejadian yang nggak lama-lama kenal, tapi melangsungkan pernikahan juga. Nah, terus ya ada juga kejadian yang dia bertahan juga, tapi ada yang kejadian yang nggak bertahan karena dibilang nggak cocok. Kan di awal tadi nggak perkenalan dulu nih, udah kayak tiba-tiba awalnya kayak yang oh iya serius cocok nih, setelah nikah jalan setahun 2 tahun 3 tahun ternyata nggak cocok. Setelah dia punya anak nggak cocok, nggak tahu punya anak apa enggak. Ini ada beberapa kejadian. Ya itulah. Di saat ini apakah ada yang memiliki komitmen seperti itu? Ada menurut saya, pasti ada. Apakah salah kejadian itu hari ini? Enggak. Tetapi lagi, bisa nggak mereka berdua saling meyakinkan satu sama lain besarnya komitmen itu? Saya jadi ingat sesuatu, Nes. Jadi ingat sesuatu. Kalian semua pasti tahu sih. Dia itu orang menurut saya bela-belaan tapi waras menurut saya. Dia agak gila tapi waras. Kenapa? Dia bilang gini,
saya milih istri saya jadi istri saya karena dia jelas dengan sangat gamblang bilang, kalau nggak percaya carilah di YouTube, ada, saya lupa di channel siapa, dia bilang sorry itu sih tetenya gede. Terus kemudian si siapa yang cewek kenapa? Ya karena terkenal. Yes. Terus kemudian apa bertahan? Tetapi kalian harus dengar yang pernyataan istrinya bahwa di tahun pertama dia bilang mereka berdua susah untuk blend ke komunitas masing-masing, nggak bisa nyambung komunitas masing-masing. Sampai akhirnya dibilang gini, kita jangan punya anak dulu. Sampai apa? Sampai kita benar-benar nyatu, benar-benar bisa bersatu untuk komunitasnya. Ntar dulu, mau menanggapi. Ya. Mereka nikah gara-gara nikah duluan. Karena nikah duluan. Iya, karena hamil duluan. Kan kayak gitu kan. Iya, ya? terus kenapa Bapak bilang jangan punya anak dulu? Orang mereka lo nikah hamil duluan. Tunggu, saya salah orang kali ya? Artis pokoknya. Ya mungkin bisa sih menambah momongan, tidak mau menambah momongan dulu. Enggak, karena mungkin. dia bilang begini, dia bilangnya jangan sampai, karena dia bilang kalau misalkan akhir tahun ini kita nggak jadi satu, kamu nggak bisa masuk ke komunitas saya dan saya nggak bisa masuk komunitas, kita cerai. Ada ternyata seperti itu. Seingat saya salah. Seingat saya loh ya. Saya salah mungkin. Soalnya Tapi ada itu. Ya, dia bilang kan tangannya kan gede. Gitu sih. Jadi bisa nggak ada komunitas? Bisa sih menurut saya. Sekarang. Kalau nggak artis saya, jadi saya penasaran saya. Oke lah. Sudah pembahasan PKPU. Atau Pak Suryo masih mau menambahkan? Apalagi ya? Ya kalau lo terakhir sih buat saya dari saya adalah ini. Pastikan ketika kamu berhubungan dengan orang lain, dengan lawan jenis, kamu tahu arahnya kemana. Jangan sampai ada kata-kata jalani aja dulu. Itu berbahaya. Baik mau dari laki-laki atau perempuan yang mengatakan itu bahaya. Terus yang kedua, kalau memang mau ta'aruf, ya ta'aruf lah, itu sangat baik. Mau apapun agama kalian menurut saya baik. Terus yang berikutnya, apakah tunangan penting? Itu penting. Sebelum, itu pada terakhir sebelum nikah. Karena ketika kamu masih tunangan, kamu sudah punya komitmen yang dihadapkan ke semua orang, minimal ke dalam keluarga. Tetapi kamu masih boleh cerai. Cerai adalah putus pertunangannya. Masih bisa kamu balikin cincinnya. Tapi kalau sudah menikah, itu akan lebih banyak orang yang tersakiti. Minimal, apalagi terutama ketika kita sudah punya keturunan. Anak kalian sadar tidak sadar dan tampak tidak tampak, itu sangat berpengaruh. Itu dari saya. Oke. Nah, kita mengingat waktu juga udah menunjukkan jam 7 dan elaborator kita habis ini ada acara. Kita tutup acara ini. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Jadi kesimpulannya adalah tunangan itu penting karena ini adalah waktu terakhir buat kalian dan kesempatan terakhir kalian buat putar balik. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih semuanya. Kalian boleh lihat. Bye bye.